Oke, kita sambut Ibu Iis. Dari namanya saja kita sudah tahu Ibu ini berasal dari suku daerah mana, ya. Dan kita akan dengarkan secara lengkap dari beliau. Saya tidak perlu jelaskan terlalu panjang. Oke, Ibu Iis, selamat malam, Ibu Iis. Selamat malam, Bapak Pendeta. Shalom. Apa kabar, Ibu? Puji Tuhan, kabar baik, Pak. Haleluya, luar biasa ya. Tuhan Yesus baik sekali dengan Ibu Iis. Nah, Ibu Iis ini teman-teman sudah hadir dan siap untuk diberkati lewat kesaksian Ibu, apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup Ibu. Nah, Ibu bisa bagikan kepada kita semua. Dan sebelumnya saya atas nama teman-teman yang hadir menyampaikan terima kasih atas kesempatan kemurahan hati Ibu yang mau berbagi dengan kami semua. Oke Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Ceritakan secara lengkap latar belakang Ibu dari daerah mana, bagaimana Ibu dulu di dalam keagamaan, ya terus bagaimana sampai Ibu bisa meninggalkan agamanya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, silakan Ibu Iis. Baik, selamat malam, shalom, saudara-saudariku semua dimanapun Anda berada. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Manubulu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi di channelnya Bapak Pendeta Manubulu. Baik, perkenalkan nama saya Iis Rahmawati. Saya berasal dari Jawa Barat. Ibu saya berasal dari Kota Garut dan ayah saya, bapak saya berasal dari Tasikmalaya. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara dan latar belakang kehidupan kami adalah Islam. Kemudian pandangan tentunya kami sebagai umat muslim, saya dididik dan dibesarkan tentunya dengan harus sholat, harus mengaji dan berpuasa. Itu sudah pasti tentunya yang harus wajib dilakukan seperti itu. Dan mengenai pandangan tentang kekristenan dalam keluarga kami tidak terlalu begitu tahu tentang kekristenan. Yang tahu Kristen itu saya tahu waktu saya belajar gitu. Ketika belajar di SD, SMP, bahkan SMA bahwa di negara Indonesia itu ada agama yang agamanya Kristen seperti itu karena saya dibesarkan di lingkungan Muslim seperti itu dan saya tidak pernah tahu seperti apa kekristenan itu, bagaimana ibadahnya sama sekali saya tidak pernah tahu dan memang tidak mau tahu gitu karena anggapan kepercayaan kami yang dulu bahwa agama kamilah yang lebih baik begitu. Kemudian singkat cerita ketika usia saya 9 tahun waktu itu kurang lebih SD saya kelas 3 waktu itu kami mengaji. Pak Ustadz itu mengajarkan kepada kami, memberitahukan kepada kami bahwa nanti yang menjadi suluhnya api neraka adalah orang-orang yang kafir seperti itu. Dan itu yang saya dengar. Kemudian waktu terus berjalan, terus seiring perkembangan saya, ketika saya usia SMA kelas 1 kalau tidak salah, di situ kembali saya mendengar tentang kekristenan. Waktu itu bulan puasa, tepatnya bulan puasa, dan saya mau ikut ibadah sholat tarawih waktu itu. Dan biasa kalau sebelum sholat tarawih itu ada khotbah singkat atau khotbah singkat yang dibawakan oleh khotib, begitu ya. Dan pada saat itu yang dibahas adalah tentang bagaimana hubungan umat Islam dengan yang beragama-agama lain seperti itu. Nah, ketika kata Kristen itu keluar dari Pak Ustadz itu langsung nempel begitu, langsung masuk di hati dan langsung masuk di pikiran saya pada saat itu.
Entah kenapa, saya percaya pada saat itu sebenarnya saya sudah di apa nih, sudah disentuh Roh Kudus, begitu, sudah disentuh Roh Kudus. Nah, selesailah khotbah dan kami mulai mau sholat. Ketika mau sholat, yang ketika saya mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, yang ada malah terlintas dalam hati dan pikiran saya begini, bagaimana ya kalau seandainya nanti saya menjadi seorang Kristen seperti begitu. Dan seketika itu juga saya menolak begitu kayak bergidik, nggak mau, astagfirullahaladzim. Saya bilang begitu, saya tidak mau menjadi seluruhnya api neraka. Terus saya bilang saya mohon ampun, jauhkan kami dari api neraka seperti itu. Nah, saya dibesarkan oleh ibu saya karena usia saya 3 tahun, ayah saya sudah meninggal pada saat itu dan saya dibesarkan oleh ibu saya. Dan memang latar belakang kehidupan kami adalah uh, kehidupan yang sangat sederhana begitu, yang sangat sederhana. Pada suatu ketika, ibu saya memberi wejangan kepada saya, memberi apa ya, nasihat waktu itu. Cobalah nak, ibadahnya digetolin gitu ya, ibadahnya digetolin, mengajinya, puasanya, puasa Senin Kamisnya, supaya nanti kamu mendapatkan jodoh itu yang benar-benar bisa mengangkat hidupmu, yang bisa mengangkat harkat dan derajatmu seperti itu. Rajinlah puasa Senin Kamis dan berdoalah, memintalah seperti itu. Dan saya lakukan, begitu. Dan saya lakukan, saya berdoa. Kadang sesekali ya ini saya puasa juga Senin Kamis seperti itu. Dan semakin kencang saya uh, meminta meminta jodoh yang seiman, ya tentunya kalau di kepercayaan kami yang dulu semua wanita menginginkan seorang suami yang soleh seperti itu. Nah, pada saat itu kami terus berdoa, 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 tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Sebaliknya Tuhan, uh, uh, saya mendapatkan suami justru justru yang uh, orang dari non Muslim seperti itu. Uh, Seorang non Muslim pada saat itu saya bertemu dengan uh, suami saya. Dan saya tidak tahu sama sekali pada saat itu kalau suami saya ini adalah uh, beragamanya Muslim, beragamanya Kristen, mohon maaf, agamanya Kristen pada saat itu. Dan kami terus menjalani kehidupan, kami menjalani hubungan ini terus menjalani hubungan. Setelah menjalani hubungan ini, saya tidak tahu sama sekali kalau dia Kristen begitu. Berjalannya waktu, uh, di suatu hari dia menunjukkan KTP kepada saya begitu. Nah, eh, saya pikir kenapa dia menunjukkan KTP? Ternyata mungkin kalau dia mengatakan yang sesungguhnya, mulutnya rasa berat begitu. Akhirnya dia menyembunyikan itu semua, tapi pada suatu hari dia memperlihatkan KTP kepada saya. Terus kata saya, kenapa ya memperlihatkan KTP? Maksudnya apa? Begitu. Dan memang waktu itu saya lihat mulai dari nama sampai kepada agama, baru saya tahu kalau dia adalah seorang Kristen seperti itu. Ya, respon saya pada saat itu kaget ya. Waktu itu kaget ya. Terus tapi waktu itu saya berpikir, biar aja, toh juga belum belum tentu juga jadi jodoh saya, atau belum tentu juga jadi suami saya pada saat itu. Tetapi waktu terus berjalan, kami semakin dekat, kami semakin dekat. Singkat cerita, orang tua suami saya dari daerah datang ke Jawa Barat seperti itu, dengan tujuan saat itu untuk menghadiri wisuda adiknya suami saya yang bersekolah di STPDN pada saat itu. Nah, singkat cerita, mertua saya yang dari orang tua dari suami saya itu bertanya begitu, apakah kamu di sini ada calon atau apa, bagaimana, eh, ajaklah kami begitu berkunjung ke rumahnya. Ya, saya pikir pada saat itu hanya untuk berkenalan atau hanya untuk ya apa ya, ramah tamah seperti itu. Tetapi ternyata pada saat itu saya langsung dilamar seperti itu.
saya langsung dilamar dan kemudian orang tua daripada suami saya ini mengatakan bahwa uh, kami ini keluarga Kristen semua, seperti itu. Dan pada saat itu memang kami tidak mendengar apa yang orang tua bicarakan di dalam karena kami duduk di luar. Singkat cerita, orang tua suami saya ini pulang dan waktu itu mama saya menarik saya uh, uh, bercerita kepada dia agak sedikit kesal begitu, sedikit marah begitu karena dia tahu bahwa teman dekat saya ini yang jadi suami saya ini sekarang agamanya adalah Kristen begitu. Beliau mengatakan, kenapa kamu tidak bilang kalau teman kamu ini beragama Kristen begitu. Sekarang bagaimana? Mereka sudah melamar, terus apa yang harus kita perbuat? Tidak pernah kepikiran sama saya kalau saya mempunyai menantu yang seorang Kristen begitu. Kamu tahu, ketika saya mendengar mereka keluarga Kristen, katanya begitu, saya ini kayak kesambar petir, seperti itu ya, ibu saya. Tetapi ya saya diam aja, seribu bahasa, saya nggak ngomong, saya nggak apa, saya diam saja, nggak bilang apa. Tetapi akhirnya kami bersepakat semua karena saya ada yang bungsu dan semua kakak-kakak semua dikumpulkan semua. Akhirnya uh, uh, dengan kesepakatan boleh kami menikah dengan syarat suami saya harus masuk Islam. Nah, suami saya harus masuk Islam. Akhirnya beliau juga setuju waktu itu untuk masuk Islam. Akhirnya ya seperti biasa kalau dari dari non Muslim, kalau untuk memasuk agama Muslim pasti harus ada menjalani beberapa persyaratan, harus membaca 2 kalimat syahadat pada saat itu. Dan suami saya mengatakan kepada saya waktu sekarang maksudnya, dia bilang dulu waktu saya mengatakan 2 kalimat syahadat itu sebenarnya hati saya tidak menerima, hati saya mohon ampun kepada Tuhan. Saya melakukan ini hanya di mulut saja, tidak di hati saya. Di hati saya tetap Yesus. Dia itulah cerita yang dia ceritakan kepada saya. Singkat cerita kami menikah dan setelah menikah suami saya ini tidak menunjukkan maksudnya tidak menunjukkan kalau dia ini masuk Islam begitu. Artinya kayak tidak ada kayak tidak hidayah seperti itu. Dan saya pikir biar aja mungkin nanti pelan-pelan begitu. Tetapi tidak pernah juga dia menanya gitu, gimana Islam itu bagaimana, seperti apa begitu. Dia tidak pernah nanya juga. Tapi itu lagi lagi-lagi pikiran saya itu mungkin nanti pelan-pelan nanti begitu ya. Tetapi ya itu kami menjalani seperti biasa begitu. Kalau saya ya tetap saya sholat waktu itu ya tetap sholat, tetapi suami saya enggak gitu. Terus temannya juga uh, pernah mengajak ayo kita Jumatan gitu. Dia bilang enggak, nanti aja, dia bilang begitu. Nah, waktu berjalan terus berjalan, akhirnya kami bersepakat setelah menikah itu suami saya memutuskan untuk kembali ke daerahnya pada saat itu. Kembali ke daerahnya dan singkat cerita kami ke daerah suami saya. Saya lihat di situ lebih keanehan saya rasakan pada saat itu. Keanehan yang saya rasakan benar-benar begitu. Dia memang tidak pernah dalam hati saya begitu, dia memang benar-benar ya dia benar tidak mau masuk Islam benar-benar begitu, seperti itu. Dan karena memang saya lihat begitu setelah kami pulang ke daerah yang suami saya ini, dia ke gereja seperti itu, ya ke gereja. Ya sudah, mau bagaimana lagi begitu. Akhirnya saya juga selama mulai dari ke Papua itu sudah mulai tidak melakukan seperti sholat, saya sudah tinggalkan itu semua begitu. Tetapi di sela-sela
di sela-sela waktu yang ada, dia selalu bercerita kepada saya, bukan bercerita, memperkenalkan Tuhannya kepada saya. Saat itu dia bilang, "Kamu tahu nggak, Tuhannya orang Kristen itu, Tuhannya hidup," begitu, terus, ajaib, terus mengasihi, seperti itu. Pokoknya dia, memperkenalkan, Tuhannya kepada saya. Tetapi saya ini keras hatinya saya bilang sama dia, "Kenapa kamu, bahas-bahas Tuhan kamu kepada saya?" Begitu. "Saya juga punya Tuhan ada," seperti itu. Nah, kadang hal-hal kecil itu selalu menjadi, apa ya, selalu menjadi bukan perdebatan tetapi, apa ya, jadi kayak saya kekeh di saya begitu, terus suami saya juga artinya tidak memaksa, cuma dia dia juga tetap, eee, me me memperkenalkan Tuhannya kepada saya dan itu benar-benar baru saya merasakan bagaimana, kita hidup dalam, satu kapal, 2 nahkoda, seperti itu. Nah, kemudian waktu berjalan saya, sekitar setahun lebih saya, pernikahan kami, saya baru sadar begitu, kenapa pernikahan kami sudah 1 tahun sedangkan, teman-teman saya yang, nikah begitu beda sebulan, dengan saya beda waktu, mereka sudah, punya keturunan pada saat itu. Nah, eee eee, begitu saya sadar, "Oh, kenapa ya, saya ini belum hamil?" Begitu, sedangkan teman-teman saya semua sudah pada hamil, kok saya belum hamil, kenapa ya? Begitu, aduh jangan-jangan nanti, ada gangguan di rahim saya atau, eee nanti atau pikiran saya begini, kalau nanti saya tidak punya keturunan, jangan-jangan nanti, suami saya ini pergi menikah lagi, seperti itu. Pada waktu itu pikiran saya seperti itu. Lalu kalau suami saya pergi menikah lagi, saya bagaimana? Nanti saya pulang ke kampung halaman saya sendiri, nanti apa kata orang? Seperti itu. Itu dalam pikiran saya. Nah, eee, terus saya teringat gitu kepada perkataan suami saya, katanya, Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang hidup loh. Coba, cari dia begitu, maksudnya cari dia, minta sama dia begitu, Allah kami itu adalah Allah yang ajaib gitu, Allah yang heran. Jadi coba tanya dia, cari dia, terus minta sama dia begitu. Itu waktu itu saya tetap masih mengeraskan hati. Saya bilang, "Nggak perlu saya minta sama Tuhan kamu," gitu. "Nanti saya minta gitu sama, waktu itu kepercayaan saya, nanti saya juga minta." Tapi waktu terus berjalan, waktu tidak terus berjalan dan saya tidak kunjung hamil jua. Ah, pada satu ketika, saat itu hari Minggu, rumah itu sepi karena semua pergi ke gereja, eee, dan hanya saya sendiri waktu itu di rumah. Saya sendiri di kamar dan di kamar saya itu, ada gambar, Tuhan Yesus yang lagi mengetuk pintu. Nah, ada Tuhan Yesus yang lagi mengetuk pintu. Terus saya teringat, perkataan suami saya kalau dia, apa, lagi bercerita begitu, "Coba cari, minta, coba," gitu. "Minta aja, nanti pasti dia dengar, dia jumpai kamu," waktu itu pada saat itu sama saya. Nah, saya teringat, terus saya bilang, "Ah, saya berdoa berdoa terus dengan keyakinan saya yang dulu, kok saya nggak hamil-hamil, saya coba ah," begitu. Waktu itu dalam, apa nih, hati saya begitu, "Saya coba ah, saya minta sama Tuhannya orang Kristen, katanya kan dia hidup," begitu. Nah, mulai dari situ saya berdiri, saya pandangi itu, gambar itu dan saya itu, tidak membilang Tuhan, saya tidak membilang Yesus juga, dan saya pada saat itu sangat-sangat tidak sopan, eee, saya berdiri saya berdiri dan saya tunjuk itu gambar, saya tunjuk dengan jari begini, saya bilang, "Kalau kau benar Tuhannya orang Kristen yang hidup, kamu tunjukkan kepada saya, begitu, kamu buktikan kepada saya, kasih saya hamil." Pada saat itu seperti itu. Baru saya bilang, baru saya akan menginjak gereja pada saat itu. Nah, bulan depannya saya mengalami sakit, badan saya panas dan sakitnya sakit yang tidak biasa, seluruh badan saya sakit, akhirnya, almarhum ibu mertua saya bilang, "Ayo kita berobat, jangan-jangan kamu malaria," seperti itu. Dan
setelah di rumah sakit kami disuruh tes urin pada saat itu. Nah, tes urin ini ternyata saya positif hamil. Positif hamil, tetapi memang saya teringat perkataan saya waktu itu, tantangan saya kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi lagi-lagi saya keras hati, saya bilang, "Ah, ini bukan, ini sudah waktunya saja," saya bilang, "Ini sudah waktunya saja, ya itu kebetulan saja," seperti itu. "Ini mungkin sudah saatnya memang saya harus mengandung pada saat itu." Dan memang saya waktu itu belum percaya, belum tidak percaya, padahal saya sudah mengandung pada saat itu. Kemudian waktu terus berjalan, uh, sampai saya melahirkan. Saya melahirkan, terus anak saya, lihat perkembangan anak saya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai anak ini mau menginjak 1 tahun. Di situ saya berbicara dengan diri sendiri, saya mengalami pergulatan dengan diri sendiri begitu. Saya berpikir begini, anak saya pandangi gitu anak ini, ketika dia tidur saya pandangi, oh kasihan ini anak ya, bapaknya Kristen terus mamanya Islam seperti itu. Bagaimana nanti anak ini mau dibawa kemana waktu itu? Saya berpikir begitu. Akhirnya setelah saya berpikir, bergulat, bergumul dengan hal itu, saya memutuskan, baiklah kalau begitu saya yang mengalah, saya yang akan ikut suami saya akan masuk Kristen. Tetapi maksud saya masuk Kristen itu supaya nanti bapaknya Kristen, mamanya juga Kristen. Itu waktu itu pikiran saya pada saat itu. Nah, eh, akhirnya saya bilang sama mertua saya, "Bapak, saya mau dibaptis," waktu itu mertua saya, dan menyambut dengan sukacita, "Benar," gitu, "benar." "Ya Pak," gitu. Akhirnya saya dibaptis, terus kami diteguhkan dalam nikah kudus, dan anak saya juga waktu itu umur 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah, anak saya juga yang itu dibaptis. Nah, eh, perjalanan kekristenan saya setelah saya dibaptis, itu saya mengalami kekosongan. Artinya kekosongan itu saya ikut Kristen tidak begitu, terus Islam juga tidak, karena memang saya mulai dari ke daerah suami saya ini, saya memang sudah tidak pernah baik itu sholat, puasa juga nggak pernah begitu. Di situ saya mengalami kekosongan seakan-akan saya hidup ini tidak memerlukan Tuhan seperti itu. Karena mungkin pada saat itu kami masih sehat, kami masih muda, seperti itu. Seakan-akan kami hidup tidak memerlukan Tuhan. Dan itu terus berjalan. Saya ke gereja iya, ikut suami saya iya, saya ke gereja, ikut persekutuan iya, begitu. Tetapi saya ke gereja itu benar-benar bukan mencari Tuhan, tetapi saya hanya melakukan itu kegiatan agamawi seperti itu, rutinitas. Dan saya benar-benar tidak mengalami Tuhan pada saat itu. Saya ikut begitu saja, hampa. Saya pergi, tetapi itu lagi-lagi saya tidak merasakan hadirat Tuhan seperti itu. Nah, singkat cerita, tahun 2004, 2003 atau 2004 pada waktu itu, saya diketahui sama keluarga saya kalau saya sudah pindah keyakinan pada saat itu. Itu ceritanya anak saya kan ini saya sudah dikasih masuk ke sekolah minggu. Nah, sudah dikasih masuk sekolah minggu. Nah, 2003 atau 2004 kami pulang ke kami pulang ke kampung halaman saya untuk menjenguk orang tua pada saat itu. Anak saya ini kan senang naik kereta, jadi kalau pulang kami turun lewat Surabaya, dari Surabaya naik kereta begitu, dan anak saya itu menyanyi di stasiun itu, nyanyinya di dalam kereta ini, sementara kereta lagi berjalan dia teriak-teriak menyanyi, aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan, supirnya Yesus, jalannya lurus menuju ke surga,
dan semua penumpang yang ada di dalam kereta itu menoleh ke kami dan waktu itu banyak ya yang ibu-ibu haji begitu menoleh dan kayak gimana begitu rasa perasaan saya bilang diam kamu di sini nggak boleh nyanyi begitu namanya anak kecil saya nggak bisa tahan begitu dia tambah menyanyi lagi di bait kedua lagi yang menakutkan dia bilang aduh celaka naik kereta kereta kecil buatan iblis supirnya ngantuk jalannya mundur-mundur dia bilang menuju ke neraka ih mereka tambah tambah sinis lagi lihat kami dan wah itu uh, saya rasa lucu, rasa gelit, tapi ya sudah namanya anak kecil begitu. Tibalah kami di kampung halaman. Di kampung halaman ini dah begitu lagi. Anak saya ini menyanyi di depan anak-anaknya saudara-saudara saya begitu di situ dia teriak-teriak lagi menyanyi dia bilang haleluya Tuhan maha kuasa dan terus itu akhirnya ketahuan lah dan saya dipanggil waktu sama ibu saya ditarik ke kamar pada saat itu dan uh, beliau mengatakan kamu mendidik anak kamu Kristen ya begitu seperti itu dan saya nggak bisa ngomong pada saat itu karena saya bukan mau menyembunyikan tetapi saya melihat kondisi pada saat itu orang tua saya memang sudah sepuh dan saya bilang kalau saya berterus terang nanti jangan-jangan dia sakit begitu dan tetapi ya beliau tahu sendiri begitu pada saat itu. Nah, saya ditarik ke kamar, terus beliau uh, dia sedikit ngambek gitu, ngambek maksudnya uh, kamu ini nanaonan katanya gitu ya kalau agama kalau 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 bahasa Indonesianya tuh kamu ini apa-apaan bilang seperti itu. Kamu masuk Kristen ya, dia bilang begitu. Saya nggak menjawab dan hanya saat itu tuh hanya air mata yang berlinangan di mata saya begitu karena saya nggak bisa ngomong apa-apa begitu. Saya tidak bisa menjelaskan apa-apa karena saya yang merasakan pada saat itu. Terus mama saya bilang, jawab, kamu masuk Kristen ya? Terus saya bilang, iya, saya masuk Kristen karena saya lihat anak saya. Nanti bagaimana kalau uh, orang tuanya berlainan keyakinan pada saat itu saya bilang begitu sama mama saya. Dan mama saya itu uh, puji Tuhan dia mengerti begitu. Artinya dia bilang sama saya, ya ini masalahnya kamu pindah agama uh, masalah Tuhan gitu tidak bisa dimain-main. Dia bilang kalau kamu memang pindah ke seberang uh, jalanilah itu dengan sungguh-sungguh begitu. Dan waktu itu saya pikir saya aman karena uh, kalau mama saya yang tahu pasti artinya mama saya bisa mengerti begitu. Dan pada saat itu saudara-saudara yang lain, kakak-kakak saya yang lain tidak berani untuk menegur saya atau bertanya secara langsung kepada saya pada saat itu. Dan pasti kalau kalau mereka menegur saya, pasti mama saya yang akan membela saya saat itu seperti itu. Dan akhirnya saya tahu dan setelah saya tahu mama saya tahu kalau saya sudah pindah keyakinan, saya merasa lega begitu karena biarlah yang penting mama sudah tahu, walaupun yang lain pasti juga sudah tahu, tapi kan mereka tidak mau bertanya pada saat itu. Akhirnya kami kembali pulang ke Papua, kami kembali pulang dan saya di tahun 2005 saya melahirkan anak kedua saya perempuan. Nah, anak kedua perempuan saya ini ketika usianya 6 tahun kena musibah. Kena musibah ketika saat itu juga pada hari Minggu. Hari Minggu karena kami anak ini sudah pergi sekolah Minggu, jadi pada hari Minggu itu saya sudah tidak bawa lagi beribadah ke gereja. Jadi saya titipkan di uaknya di kakaknya suamiku, begitu di kakaknya suami saya. Kamu tinggal karena kamu sudah sekolah Minggu dan saya pergi dengan suami saya ke gereja. Nah, hari Minggu itu kami masih di gereja. Anak saya yang perempuan ini diajaklah sama uanya dan keluarga yang lain karena pada saat itu bulan liburan dan semua saudara-saudara itu lagi berkumpul di sini begitu lagi berkumpul. Kemudian pada hari itu anak saya dibawa untuk berziarah ke makam neneknya. Nah, berziarah ke makam neneknya dan di perjalanan katanya sudah masuk di area
pekuburan, itu ada sebuah pohon randu gitu ya, sebuah pohon kapuk yang sudah mati, yang sudah kering, tetapi dahannya mungkin masih begitu, dan dia dia roboh menimpa kepala anak saya yang perempuan ini. Dan saya waktu itu ditelepon, cepat pulang, anaknya katanya pingsan, ketiban kayu begitu. Telepon yang sampai itu seperti itu. Akhirnya kami buru-buru pulang. Setibanya di rumah, benar saja saya melihat anak saya ini sudah di dalam keadaan yang lemas, begitu keadaan yang lemas, dan saya lihat bibirnya sudah membiru, kelopak matanya yang di bagian bawah juga sudah membiru, dan saya lihat kepala di bagian sebelah kanannya itu benjol kayak bengkak begitu, dan akhirnya saya gendong, tapi dia muntah, akhirnya kami bersepakat, ayo kita bawa lari ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, anak ini tidak merespon apa-apa. Dan pada saat itu matanya terbuka, tetapi kami panggil namanya, dia tidak merespon sama sekali, hanya tangannya saja yang yang kejang begitu, dia begini-begini, terus range nafasnya itu kencang sekali. Saya pada saat itu melihat itu, sungguh saya tidak tega melihat anak saya waktu itu seperti itu. Dan saya sedikit marah gitu, sedikit kecewa melihat anak saya itu, tidak tahu emosi saya mau diluapkan kemana pada saat itu. Saya tambah lagi pada itu semuanya itu sudah menangis gitu, tante-tantenya sudah menangis, opanya sudah menangis, bapaknya sudah menangis, kakaknya sudah menangis, kami semua sudah menangis karena melihat kondisi anak-anak saya yang sekecil itu begitu sudah seperti itu. Akhirnya tidak lama kemudian dokter datang, dokter mengatakan kepada kami, Bapak dan Ibu berdoa saja. Anak ini sudah tidak merespon, dia bilang begitu. Anak ini sudah tidak merespon, di senter matanya tidak bergerak sama sekali. Dia bilang anak ini sudah tidak merespon. Saya tahu perkataan dokter bilang sudah tidak merespon itu secara halus menyampaikan kepada saya pada saat itu bahwa anak ini artinya tidak ada harapan. Nah, tidak lama kemudian saya dikunjungi oleh hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu menyampaikan kepada kami, kamu jangan saling menyalahkan, mari kita berdoa. Dan ketika saya berdoa, saya teriak dalam hati saya kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan lihat, saya bilang, dokter angkat tangan Tuhan, saya percaya Tuhan, Engkau yang akan turun tangan, Engkau yang akan bertindak Tuhan. Saya bilang seperti itu, saya percaya Tuhan, kuasa Tuhan di 2000 tahun yang lalu. Orang sakit disembuhkan, buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan. Saya percaya Tuhan, kuasa Tuhan itu sama, kuasa Tuhan tidak dahulu dan sekarang itu sama. Saya percaya Tuhan, kuasa Tuhan itu masih berlaku untuk saya pada saat ini. Seperti itu. Saya berdoa dan saya terus berdoa. Terus saya memuji Tuhan pada saat itu. Saya mengundang terus Tuhan. Setelah berdoa selesai dan roh saya, di dalam hati saya mengatakan anak ini tidur, seperti anak ini tidur, dan itu membuat saya menjadi terbakar begitu, ada harapan bahwa anak ini benar tidur, padahal memang sudah 2 jam dia mengalami masa kritis, tidak merespon apa-apa, bahkan dokter mengatakan anak ini sudah tidak merespon begitu. Dan selesai kami berdoa, tidak sampai 3 atau 5 menit, tidak sampai, dan setelah selesai amin gitu, kita amin, anak ini sadar, dia memanggil saya dan mama, katanya begitu. Saya lompat kegirangan dari tempat duduk saya, dan saya yang memang meragukan kuasa Tuhan, seperti itu, saya yang tidak percaya Tuhan. Ketika melihat itu, saya mengaku dengan lidah saya mengaku bahwa terima kasih Tuhan, haleluya,
Pada saat itu saya bilang begitu, Tuhan Engkau benar hidup Tuhan, Engkau benar ada, Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini, Engkau adalah dokter yang tidak kelihatan yang bertindak untuk anak ini Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menyembuhkan anak saya pada saat itu. Akhirnya dan saya sudah melihat perkembangan bibirnya yang tadi membiru sudah merah kembali, terus matanya juga yang saya lihat lebam biru sudah mulai berangsur baik, dan alat yang dipasang di jarinya itu untuk detak jantungnya dilepas dan kami didorong ke ruangan. Puji Tuhan kami dirawat, pada saat itu anak saya dirawat cuma 3 hari karena setiap hari dia memperlihatkan perkembangan yang baik begitu. Akhirnya dokter mempersilahkan kami pulang, 3 hari saja kami dirawat. Ya, 1 bulan dari kejadian seperti itu, saya berdiskusi begitu dengan suami saya. Anak ini kok kemarin bisa, maksudnya tuh bisa koma, bisa kritis selama 2 jam kurang lebih, tidak merespon apa-apa. Waktu itu saya bilang, takutnya ada apa-apa, terjadi sesuatu di kepalanya saya. Tetapi saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah menolong tidak akan setengah-setengah, pasti total, saya bilang begitu. Tapi saya penasaran harus tahu apa yang terjadi dengan di kepala anak saya pada saat itu. Akhirnya puji Tuhan kami diberi kesempatan untuk pergi ke waktu itu ke Jawa Barat, di Bandung, di salah satu rumah sakit swasta. Kami memeriksakan, check up begitu, check up kepala anak saya pada saat itu. Akhirnya kami disarankan untuk ke dokter ke dokter saraf anak. Nah, di dokter saraf anak saya menceritakan kejadiannya seperti itu dan saya hanya mau check up, saya bilang begitu, saya hanya mau lihat kenapa ada apa dengan kepala anak saya karena dia mengalami koma selama 2 jam. Nah, akhirnya kami diberi rujukan untuk anak ini di-scan kepalanya. Nah, di-scan kepalanya, akhirnya singkat cerita hasil scan itu sudah keluar dan saya bawa kembali ke dokter saraf anak itu dan dokter anak itu membuka amplop hasil hasil klise scan kepalanya dan saya lihat raut wajah dokter yang tiba-tiba berubah begitu. Dari tadinya biasa menjadi kayak kaget, terus akhirnya kan saya juga kebawa, lah ada apa kok dokter mukanya kaget banget begitu, kaget sekali begitu. Dan dokter waktu itu dengan matanya berkaca-kaca waktu itu menerangkan kepada saya. Dia bilang, "Bu, anak ini kepalanya dengan mulutnya yang berat begitu. Hasil ronsen ini menunjukkan bahwa anak kepala ibu kepala anak ibu ini retak," dia bilang begitu. Dan dia tunjukkan kepada saya kepalanya yang retak, tengkorak kepalanya yang penyot pada saat itu. Tetapi sekali lagi ibu dokter itu kayak terkagum-kagum gitu. Dia menangis tapi dia terkagum-kagum. Katanya, "Ibu, kalau menurut saya begitu, dengan usia anak ini yang masih 6 tahun, dengan luka dalam yang serius ini Ibu, saya mau katakan." Tetapi ibu dokter tidak mengatakan, cuma dia mengangkat tangan seperti itu. Saya mau mengatakan seperti itu dan saya menangis di situ, saya menangis. Menangis bukan apa, saya begitu takjubnya kepada pekerjaan Tuhan begitu pada saat itu. Dalam 3 hari dia bisa pulih padahal dengan keadaan luka dalam yang serius seperti itu dan saya menangis pada saat itu. Ibu dokter juga menangis, kami dua sama-sama menangis di dalam ruangan itu. "Ibu, ini mujizat Tuhan," katanya Bu, "tetapi tetap saya harus merujuk Ibu, membawa anak Ibu ke dokter bedah saraf." Pada saat itu pikiran saya sebagai orang awam, anak saya dibawa ke bedah saraf pasti akan diapa-apakan itu kepalanya begitu. Terus tapi ibu dokter mengatakan waktu itu,
Tapi kan nggak mesti dibedah juga, dilihat dari kondisi anaknya juga, Bu. Saya lihat kondisi anak ibu sehat, dia bilang normal, nggak apa-apa, nggak kelihatan kayak ada luka berat atau apa, tetapi tetap saya harus rujuk ibu ke dokter bedah saraf seperti itu. Nah, tibalah giliran kami ke dokter bedah saraf pada saat itu, dan klise klise hasil hasil scan itu mulai dokter itu terangkan kepada kami di satu layar yang lumayan besar pada saat itu, dan dia menjelaskan bahwa ibu anak ini anak ibu kepalanya retak begitu, dan ada pendarahan di otak sedikit begitu, ada sisa pendarahan otak sedikit, tapi ibu jangan khawatir karena pada situ uh, seiring dia usianya uh, seiring berjalannya usia itu katanya akan menghilang. Terus saya tetap tegang pada saat itu, saya tegang, dokter menjelaskan tetapi saya tegang tetap, kayaknya saya takut jangan-jangan nanti keputusan dokter ini anak ini diapain seperti itu. Nah, selesai menjelaskan tentang tentang hasil scan kepala itu, dokter memeriksa anak saya begitu. Dokter menyuruh anak saya mengikuti beberapa gerakan dokter begitu, harus begini, bahkan lompat-lompat begini begitu, dan puji Tuhan anak saya bisa mengikuti semua begitu, dan akhirnya Pak dokter itu senyum-senyum saja, geleng-geleng kepala begitu, dan langsung menyalami kami pada saat itu dengan senyum. Padahal saya masih tegang begitu, tegangnya karena melihat hasil hasil scan itu begitu, begitu lukanya ya dan retakan kepalanya itu begitu, betapa sakitnya uh, uh, anak saya begitu. Nah, uh, dokter menyalami kami, dokter bilang, ibu pulang ke Papua sekarang dengan sukacita katanya begitu, karena anak ini tidak kenapa-kenapa, dia bilang memang kepalanya retak, tetapi tidak ada gangguan apa-apa. Tadi ibu lihat sendiri, anaknya ceria, anaknya cerah, seperti ya tidak ada gangguan apa-apa. Sekarang ibu pulang saja katanya, pulang dengan sukacita. Saya tidak kasih resep, saya tidak kasih obat, saya tidak kasih tindakan, dan bilang begitu. Ini mujizat ibu terjadi, dia bilang untuk anak ibu. Kemudian saya yang muram, yang uh, sedih dengan melihat hasil itu, tetapi sukacita yang luar biasa. Kembali air mata saya tumpah pada saat itu karena begitu lagi-lagi saya terheran-herannya dengan Tuhan Yesus. Kagum dengan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus perbuat. Anak ini kepalanya retak, anak ini luka yang begitu serius, tapi dalam 3 hari luar biasa Tuhan sembuhkan pada saat itu. Dan kami pulang, kami kembali ke penginapan, dan kami 3 berlutut kepada Tuhan, kami bergandengan tangan, kami bersyukur, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa benar-benar Tuhan itu Allah yang mengasihi, Allah yang benar-benar bermukjizat begitu. Mukjizatnya itu nyata, mukjizatnya itu tidak berubah begitu, dan saya mengalami sendiri, anak saya sendiri yang disembuhkan Tuhan, ketika bagi manusia tidak mungkin, tetapi Tuhan membuatnya mungkin begitu. Mungkin saya bisa tunjukkan kepada Bapak Ibu semua hasil ronsenan kepala anak saya. Ini, nah ini mana? Ini nih, ada yang panjang, ini yang panjang ini. Ini nih, ini mana? Nah ini nih, nah ini yang panjang garis ini adalah retakan kepalanya. Ini adalah retakan kepalanya, dan lihat di sini kepalanya peot di itunya penyot di bagian atasnya, ada gepeng, ini penyot, dan yang panjang itulah retakan kepalanya, retakan dari tengkorak kepalanya. Dan uh, 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 apa uh, saya begitu kagum, benar-benar kagum akan kuasa Tuhan untuk anak saya pada saat itu. Luar biasa
luar biasa Tuhan, benar-benar kuasanya itu benar-benar ada begitu. Ketika saya meragukan Tuhan, ketika saya benarkah orang Kristen ini bisa menghidupkan orang mati begitu, benarkah Yesus ini bisa menyembuhkan orang buta, dan itu terbukti, dan itu artinya nyata begitu kuasa itu. Tuhan menyembuhkan anak saya yang kepalanya retak itu dalam 3 hari, anak saya pulih begitu, anak saya sembuh dalam 3 hari itu. Dan saya percaya ketika Tuhan sanggup menolong kami, sanggup menolong anak saya juga percaya Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu yang sedang di dalam pergumulan apapun, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 40, mengatakan bahwa jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin itu saja kisah yang bisa saya share kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya menjadi berkat, dan waktu saya kembalikan kepada Bapak Pendeta. Silahkan Bapak Pendeta. Ya, puji Tuhan. Haleluya, luar biasa, sebuah karya Tuhan Yesus yang begitu sempurna kepada seorang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan dengan kesabaran, dengan kuasanya yang sempurna, Tuhan Yesus buktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar, ya. Asal setiap orang mau mencari kebenaran, bukan membenarkan dirinya. Karena banyak orang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus karena dia terus membenarkan pikirannya. Jadi apa yang dia pahami dengan pikirannya itulah yang dia yakini sebagai Tuhannya, ya. Dia merasa pikirannya adalah Tuhannya karena apa yang dia pikirkan sesuai dengan logikanya, maka itulah yang dia anggap kebenaran. Dan itu tanpa disadari itu dijadikan Tuhan oleh mereka sendiri, ya. Dan ibu Iis pada waktu itu juga sedikit terjebak dengan hal seperti itu karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dia mau mencari kebenaran, ya, dan Tuhan Yesus bisa menunjukkan kuasanya. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Iis. Ini adalah satu berkat yang begitu sempurna buat kehidupan umat Tuhan yang pada saat ini bagaimana banyak orang yang sedang di persimpangan, banyak orang yang sedang mencari peneguhan terhadap keyakinannya. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Iis dengan tujuan dan juga menjadi doa kami, kiranya ini dapat memberi petunjuk, dapat memberikan peneguhan kepada semua teman-teman untuk bisa mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan di bawah kolong langit ini. Di atas langit juga hanya satu Tuhan, ya. Di bawah bumi juga hanya ada satu Tuhan. Di semua negara hanya ada satu Tuhan, tidak mungkin ada dua Tuhan. Hanya satu Tuhan, teman-teman. Tuhan itu tidak pernah ada dua, ya. Jadi milikilah Tuhan yang benar, kenalilah Tuhan yang benar, terimalah Dia sebagai juru selamat hidupmu. Karena kalau engkau tidak mau menerima Dia, yang rugi dirimu sendiri. Tuhan tidak pernah rugi, ya. Surga tidak pernah rugi kalau engkau tidak mau terima. Karena itu berarti penderitaan bagi kehidupanmu. Karena engkau pasti terhilang, engkau akan binasa di dalam dosamu, karena hanya Tuhan yang mengasihi, hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan, hanya Tuhan yang dapat mengangkat kehidupanmu dari tangan setan. Beri dirimu diselamatkan dari semua kekuatan iblis yang terus mengikat kehidupan manusia. Oke teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu karena perbedaan waktu dengan narasumber cukup jauh. Ya, Tuhan Yesus memberkati buat semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di dalam link ini. Doa kami kebaikan Tuhan terus memenuhi kehidupan Anda semua dan mengalami hal-hal yang ajaib dan masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Ya. Bagi teman-teman yang belum bisa masuk, kami sarankan untuk bergabung di program selanjutnya, ya.
Dan bagi Bapak Ibu yang diberkati dengan kesaksian ini, silakan Anda bisa mendukung atau memberkati, ya, nomor rekeningnya kami sudah taruh di bawah layar deskripsi. Doa kami buat semuanya diberkati Tuhan, dan sekali lagi terima kasih juga buat Ibu Is yang sudah menjadi berkat buat kami semua pada malam hari ini. Doa kami buat Ibu, dan terus menjadi setia di dalam melayani Tuhan. Oke? Ya Pak, terima kasih ya Pak. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.